Selamat datang di kelas Statistika Dasar untuk Ilmu Sosial dan Perilaku dengan Omar Khalifa Burhan. Di kesempatan ini kita akan membicarakan distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan kemunculan skor atau nilai dari suatu dataset. Misalnya, dari dataset nilai UTS berikut, kita dapat menghitung berapa jumlah orang yang mendapat nilai A, B+, B, C+, C, atau D. Untuk membuat distribusi frekuensi di Google Spreadsheet mudah saja. Di sel D1 kita akan membuat kategori nilai. Kemudian di sel E2 kita akan membuat frekuensi. Kemudian di sel D2 kita akan mulai menginput kategori nilainya dari A, B+, B, C+, C, terakhir D. Kemudian di bagian frekuensi atau sel E2 kita akan memasukkan fungsi sama dengan F. Buka kurung, kemudian kita pilih data yang menjadi perhatian kita. Kemudian kita kunci data tersebut dengan memberikan tanda $sign, lalu koma, lalu kita pilih sel D2. Lalu kita tutup kurung. Yang kita lakukan di sini adalah kita memerintahkan Google Spreadsheet untuk menghitung dari dataset yang kita miliki ini, dari sel B2 sampai dengan B8, tolong hitung kemunculan apapun nilai yang ada pada sel D2. Dan kita hit enter. Sekarang kita sudah memiliki frekuensi kemunculan dari nilai A. Untuk mendapatkan frekuensi B+, sampai dengan D, kita tinggal klik sel E2, kemudian di sudut kanan bawah sel E2, kita klik titik, tahan, kemudian tarik ke bawah. Sekarang kita sudah memiliki kemunculan dari setiap kategori skor. Bagaimana dengan bila kita memiliki data yang lebih kasar? Dalam hal ini kita hanya memiliki nilai dalam bentuk angka, tidak dalam bentuk huruf. Untuk itu, kita perlu mengkonversi terlebih dahulu nilai yang sifatnya continuous angka ini menjadi kategori nilai. Bila seseorang mendapatkan nilai di atas 80, dia mendapatkan A. Kalau dia mendapatkan antara 76 sampai dengan 80, maka orang tersebut akan mendapatkan B+. Begitu seterusnya, kalau seseorang mendapatkan nilai di bawah 61, maka dia mendapatkan D. Jadi kita akan membuat kategori nilai di sini, atau nilai dalam bentuk huruf. Kemudian kita definisikan menjadi sama dengan if nilai pada sel B2 lebih kecil daripada 61, maka nilainya menjadi B. Kemudian if nilai pada B2 lebih kecil daripada 66, maka definisikan dia sebagai C. Kemudian if B2 lebih kecil daripada 71, maka definisikan dia sebagai C+. Kemudian if B2 bernilai lebih kecil daripada 76, maka definisikan dia sebagai B. If B2 lebih kecil daripada 81, maka definisikan dia sebagai B+. Dan kalau ada nilai-nilai yang lain, dalam hal ini di atas 80, maka definisikan dia sebagai A. Tutup kurungnya, enter. Sekarang kita sudah memiliki kategori nilai. Untuk seorang yang mendapatkan nilai 72, kategori nilainya adalah B. Sekarang kita tinggal menarik saja rumus yang sudah kita buat di sel C2 sampai dengan sel C27 untuk mendapatkan kategori nilai dari seluruh mahasiswa. Setelah itu, kita membuat frekuensi di sini. Kemudian kita menggunakan fungsi countIf seperti sebelumnya. CountIf, kemudian ambil data kategori nilai, lalu kunci dia dengan membubuhkan tanda $sign. Setelah itu koma. Lalu klik data atau sel E2 untuk mendapatkan berapa jumlah orang yang mendapatkan nilai A. Kemudian enter. Setelah itu, kita bisa menggunakan suggested autofill di sini. Atau kalau tidak mau suggested autofill, kita bisa menarik lagi rumus yang telah kita input di sel G2 sampai dengan sel G7. Sekarang kita sudah mendapatkan jumlah orang yang mendapatkan nilai A, ada 8 orang.
Yang mendapatkan B+, ada 3 orang, B 6 orang, sampai dengan yang mendapatkan D, ada 4 orang. Selanjutnya, kita akan membuat histogram. Histogram adalah visualisasi dari distribusi frekuensi. Untuk membuatnya di Google Spreadsheet mudah saja. Pertama kita block dulu kolom E yang berisi kategori nilai. Kemudian dengan memencet Control di keyboard, kita block juga sel atau kolom G yang berisi nilai-nilai frekuensi. Kemudian kita klik Insert, lalu pilih Chart. Pastikan tipe chart yang kita pakai itu adalah column chart. Ini adalah histogram, dan histogram hanyalah representasi visual dari tabel distribusi frekuensi. Sebagai pengingat kembali, tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang menunjukkan kemunculan kategori skor, sedangkan histogram adalah visualisasi dari tabel distribusi frekuensi. Sekian, terima kasih, sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya.